Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat persekutuan yang boleh kami uh, lakukan bersama yang hari ini. Terima kasih buat kerinduan yang udah Kau berikan, buat anak-anakmu boleh hadir di sini, dan terima kasih Amin. buat penguasa yang akan membawakan firman-Mu, Bapak Engkau yang merapi beliau, apa yang sudah dia Ya, persiapkan, dan jadi ya. alat membawa pesan-Mu Tuhan buat setiap kami, membawa Ya Tuhan. kebenaran, dan boleh Ya, semakin mengenal Kau, semakin mengerti Kau lebih Yesus. lagi melalui apa yang kita sampaikan. Thank you Bapak, Amin. Kau berkati semua handphone yang eh, laptop yang digunakan, biar sungguh semuanya boleh lancar Tuhan, dan tidak pesan-Mu tidak halang oleh apapun. Thank you Bapak, Kau yang pimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Ya, Amin. pemirsa, saya persilahkan. Oke, Terima kasih. selamat siang semuanya ya. Hari ini ya saya membawakan tema iman dan hikmat ya, diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Coba kita baca ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengupas tentang Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 8 ini ya tentang iman dan hikmat. Nah, kita lihat dulu apa yang menjadi definisi iman. Nah, definisi iman ada tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Bisa mau dibuka atau saya bacakan aja ya. Ya, iman menurut Ibrani 11 ayat 1 menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ayat tersebut paling tidak ada dua kata kunci, dasar harapan dan bukti. Nah, ini menunjukkan bahwa iman merupakan pijakan dari setiap harapan kita sekaligus bukti dan keberadaan sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal budi kita, ya, akal budi manusia. Dengan demikian, iman melampaui segala akal pikiran manusia. Jawaban atas segala pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh pikiran manusia dan tetapi akan dapat dijawab oleh iman kita. Misalnya tentang Tuhan, ya. Dengan menggunakan pikiran, ya, manusia sulit sekali mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Iman muncul dari hati naruni manusia. Ya, dan itu sudah terciptakan pada sejak manusia diciptakan. Jadi dengan demikian, iman tidak dapat dipaksakan kepada seseorang. Jadi intinya, iman Kristen adalah iman yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Nah, yang selanjutnya, apa itu hikmat? Ya, hikmat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari iman. Ya, dan kata hikmat dari bahasa Yunaninya adalah Sophia
yang artinya kebijaksanaan. Dan pemahaman ini cenderung akan mengarahkan kepada sikap hidup atau perbuatan. Nah, menurut Eugenia Priest, hikmat adalah sesuatu yang aktif dan bergerak, bukan saja sejajar pada kehendak Allah, tetapi juga sejajar dengan tuntutan keadaan. Ya, baik yang sudah baik yang sudah lampau, ya, masa kini ataupun yang masa akan datang. Jadi dengan demikian, hikmat berkaitan dengan sikap aktif yang terjadi pada waktu yang tertentu. Nah, hikmat mempunyai nilai penting, saudaraku, dalam kehidupan kita manusia. Nah, Amsal menjelaskan bahwa hikmat lebih berharga daripada permata. Kita coba lihat dari Amsal 8 ayat 11. Ya, Amsal 8 ayat 11. Ibu Fani bisa tolong baca? Hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamai. Ya, jadi Amsal mengatakan hikmat lebih berharga dari permata. Sekarang coba kita buka lagi Amsal 16 ayat 16. Siapa yang mau tolong bacakan? Amsal 16 ayat 16. Ya, silakan baca. Berapa, Bu? Ayatnya Amsal berapa, Bu? 16 ayat 16. Amsal 16 ayat 16. Ya, Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. ya, jadi hikmat itu merupakan jauh melebihi memperoleh emas, ya. Nah, coba satu lagi ayat Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Ya, Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. ya. Jadi Amsal sudah menegaskan bahwa hikmat yang dimiliki manusia itu hikmat yang dimiliki oleh manusia akan membuat hidupnya lebih baik, ya, karena eh, dalam hikmat itu ada kekayaan budi yang tak ternilai harganya, ya saudaraku. Jadi melalui kekayaan budi ini manusia pada akhirnya menjadi berguna bagi manusia yang lainnya. Nah, jadi hikmat akan semakin sempurna apabila dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati. Nah, dalam Amsal 11 ayat 2 jelas mengatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemoohan, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, sekarang kita coba lihat beriman dan berhikmat, ya. Iman dan hikmat harus dimiliki secara seimbang oleh manusia. Hikmat dapat memperkaya iman. Ya. Iman dapat menjadi dasar untuk mengarahkan hikmat. Iman tanpa hikmat akan menjadikan iman yang dangkal. Ya, ada yang sedang menulis atau saya kecepatan? Saya kecepatan? Ya, sekali Berapa? lagi. Cukup ya? Oke, sekali lagi ya. Hikmat dapat memperkaya iman. Iman dapat menjadi dasar untuk mengarahkan hikmat.
Iman tanpa hikmat akan menjadikan iman yang dangkal. Nah, sedangkan hikmat tanpa iman akan menjadikan hikmat yang tidak mempunyai titik akhir yang jelas. Nah, jadi sesungguhnya terdapat 4 tipe manusia ya dalam kehidupan ini. Orang yang beriman ya, tapi tak berhikmat. Orang berhikmat tapi tak beriman. Orang tak beriman dan juga tak berhikmat. Nah, orang yang beriman sekaligus orang yang berhikmat. Nah, firman Tuhan maunya kita menjadi orang yang tipe yang keempat adalah orang yang beriman sekaligus berhikmat. Tetapi ya pasti ya tipe yang keempat ini memang sulit untuk kita ketemui ya. Mungkin untuk menjadi orang yang beriman sekaligus berhikmat ya, kita harus betul-betul bertekun ya, bertekun untuk mengejarnya gitu ya. Ya, bagaimana cara mengejarnya supaya kita bisa menjadi orang yang beriman dan berhikmat, yaitu bagaimana kehidupan hari-hari kita dengan Tuhan. Kita bergaul nggak dengan Tuhan? Yaitu apa? Kita bergaul nggak dalam doa-doa kita setiap hari? Kita bergaul nggak dengan firman Tuhan? Ya, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, maka kita akan bisa menjadi golongan tipe yang keempat, orang yang beriman sekaligus berhikmat. Nah, jadi di sini artinya ya keseimbangan iman dan hikmat ya itu akan terjadi apabila kita menyadari ya kehidupan rohani kita itu keseharian kita seperti apa ya saudaraku. Jadi ini harus dibangun ya. Kita terkadang-kadang kita bisa mengatakan kok kayaknya saya kurang iman gitu ya. Nah, aduh kayaknya gue kurang berhikmat gitu. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita boleh meraih iman dan hikmat dan kita boleh mintanya kepada Tuhan. Nah, sekarang coba ya kita masuk pada bahasan tentang Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Nah, dalam kehidupan kita ini, pada dasarnya kita menghendaki semua berjalan sesuai dengan kehendak kita. Benar? Nah, kita merencanakan segala sesuatu menurut kehendak kita dan berharap semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun pada kenyataannya, seringkali apa yang sudah kita rancangkan berbeda dengan keinginan kita. Semua rancangan-rancangan yang kita sudah set sedemikian rupa, hasilnya berbeda dengan keinginan kita. Nah, pada posisi tersebut, pasti ya, kekecewaan dan semangat yang patah, dan karena kita menemui kegagalan demi kegagalan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kita tidak mudah mengembalikan semangat yang patah pada saat kita mengalami kegagalan. Ya, justru semakin lama akan semakin hilang semangat, akan hilang sukacita kita karena segala sesuatu berjalan di luar kehendak kita. Nah, firman Tuhan dalam kitab Yakobus ini justru berkata sebaliknya, yaitu kita diminta menganggap suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Coba kita lihat dari kita baca Yakobus 1 ayat 2. Ya. Ya. Yakobus 1 ayat 2 tertulis, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, jadi diperlukan kerelaan untuk menerima kenyataan hidup yang menyakitkan menjadi suatu kebahagiaan, saudaraku. Tentu sangat sulit untuk memutarbalikkan perasaan pada titik kita ada di titik kekecewaan untuk mengubah kekecewaan kita itu menjadi satu kebahagiaan.
Karena di dalam Yakobus 1 ayat 2 ini menunjukkan bahwa suatu tindakan yang sengaja ya menganggap, berarti apa? Kontradiksi antara fakta dan harapan. Nah, fakta yang terjadi dalam kegagalan adalah yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ya kegagalan itu merupakan sesuatu hal yang menyakitkan, bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Ya, saudaraku, tetapi kita diminta ya oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus untuk tetap bahagia, untuk tetap bersukacita. Nah, jadi di sini bisa dikatakan merupakan suatu bentuk pengendalian diri, sebagai suatu bentuk pengendalian emosi kita untuk selalu berpikiran positif. Ya, berapa banyak di saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak, yang terutama yang lebih didahulukan adalah berpikiran negatif, bukan? Nah, tetapi di Yakobus ini mengharapkan kita untuk selalu berpikiran positif. Nah, jadi di sini bisa dikatakan ya, meskipun faktanya tidak menyenangkan, meskipun faktanya kita jauh dalam berbagai pencobaan, tetapi kita dapat simpulkan bahwa bahagia bukan ditentukan oleh kondisi eksternal, tetapi ditentukan oleh kondisi internal kita yang memutuskan untuk bahagia. Nah, jadi mari saudaraku, nah di saat kita mendapatkan satu perkara, di saat kita sedang ada dalam satu pencobaan, bagaimana ya respon kita terhadap segala sesuatunya, terutama di dalam kita. Ya, kita jangan melihat secara eksternal, tetapi kita harus melihatnya secara internal kita. Ya, apakah ini akan menghilangkan damai sejahtera kita? Apakah pencobaan itu akan menghilangkan sukacita kita? Nah, di saat kita seakan-akan sudah mau patah semangat kita, hilang rasanya damai sejahtera kita, hilang rasanya sukacita kita, cepat kita ingat ya firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 ini, bahwa kita tetap harus ada dalam kebahagiaan, tetap damai sejahtera dan sukacita kita tidak boleh hilang ya. Karena apa? Di sini menyatakan iman sebagai bukti dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi perlu diuji dan perlu untuk dilatih. Ya, karena apa? Untuk kita bisa meraih iman dan hikmat itu, kita perlu latihan. Kita perlu diuji terus dan terus menerus. Ya, karena kalau tanpa ada pengujian, tanpa ada pencobaan, kita tidak akan bisa mengukur level iman kita ada di mana. Sudahkah ada pada level firman Tuhan, atau kita masih dalam kedagingan kita. Nah, kita bisa lihat juga dalam Yakobus 1 ayat 3 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudaraku, pencobaan yang terjadi jika dihadapi dengan iman, maka akan memberikan ketekunan. Dan untuk mengatasi suatu pencobaan dalam kehidupan ini, saudaraku. Nah, ibarat seorang olahragawan ya yang akan bertanding, baik itu apakah itu dalam pertandingan olimpiade ataukah dalam pertandingan tingkat nasional dan lain sebagainya. Nah, olahragawan ini harus melatih otot, harus melatih fisiknya, harus melatih mentalnya, bukan? Nah, untuk melalui rintangan-rintangan, ya pasti mereka akan melakukan satu latihan yang berat dari waktu ke waktu. Dan supaya apa? Supaya memperoleh kekuatan yang ekstra ya untuk bisa menang ya di dalam pertandingan. Dan
itu harus ada keinginan yang kuat. Nah, demikian juga dengan kita latihan iman dan hikmat. Kita harus terus melatih diri di dalam setiap pencobaan-pencobaan, di dalam setiap masalah-masalah yang ada. Ya, tanpa ada latihan di dalam pencobaan-pencobaan yang ada, kita tidak akan bisa mencapai kepada level iman dan hikmat yang Tuhan tetapkan di dalam kita. Nah, sebagaimana tadi olahragawan tadi, dan dia mempunyai keinginan yang kuat, nah, yaitu apa? Meyakini setiap ujian yang dia harus lalui akan menghasilkan stamina yang luar biasa untuk meraih kemenangan. Nah, jadi keyakinan inilah yang memberikan kebahagiaan selama menjalani proses latihan dan ujian, saudaraku. Karena olahragawan ini dengan iman yang percaya meraih kemenangannya. Ya, seperti tertulis dalam Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi pada titik kesadaran inilah sebenarnya Yakobus hendak menekankan bahwa tidak semua orang memiliki hikmat menyikapi pencobaan yang dihadapi sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Dan oleh karena itu Yakobus mengingatkan agar kita meminta hikmat dari Tuhan dengan iman dan percaya, sebab Tuhan akan memberikannya dengan murah hati dan tidak mengungkit-ungkit. Ya, ada tertulis dalam Yakobus 1 ayat 5. Tertulis begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi saudaraku, Tuhan memberikan hikmatnya kepada semua orang. Ya, jadi Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepada pendeta, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepada orang-orang yang melayani, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepada orang-orang tertentu, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang. Nah, persoalannya kita pernah nggak minta hikmat kepada Tuhan? Ya. Berapa banyak orang-orang atau sidang jemaat hanya berpikir bahwa hikmat itu hanya ada pada gembala, hanya ada kepada para pendeta, hanya ada kepada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Tidak, saudaraku. Yang pasti hikmat Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan Tuhan tetapkan. Yaitu apa? Kita tidak kehilangan damai sejahtera, kita tidak kehilangan sukacita kita di saat kita ada dalam pencobaan, di saat kita ada dalam suatu masalah yang menurut pikir kita itu tidak mungkin, ya. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menyatakan diri kepada umatnya. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu diperlukan hikmat. Ya. Nah, jadi saudaraku, jadi di saat kita menghadapi pencobaan, ya, berapa banyak ya dari kita masih berontak, masih menolak untuk ada dalam pencobaan. Nah, mulai hari ini, mari kita sadari, kita tidak lagi perlu berontak. Kita tidak perlu lagi menolak untuk menerima pencobaan-pencobaan yang ada, yang datang sekonyong-konyong bagaikan angin puting beliung di dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap tenang, ya, karena firman Tuhan menyatakan, tetaplah tenang supaya engkau bisa berdoa. Dan kenapa demikian? Di dalam tenang, ya, hikmat Tuhan akan turun atas kita. Dan di dalam tenang, ya, kita bisa mengandalkan Tuhan, dan di dalam ketenangan Tuhan bergerak bagi kita.
Karena kan firman Tuhan juga menyatakan, engkau diam, aku yang berperang bagimu. Dan berapa banyak di dalam pencobaan, di dalam masalah-masalah yang ada, kita selalu berusaha ada di depan Tuhan. Kita yang berusaha untuk menolong Tuhan. Tapi untuk kita sadari bahwa kitalah yang harus ditolong oleh Tuhan. Nah, jadi di sini pada ayat 6-8 menyatakan kembali bahwa Yakobus mengingatkan kita kembali bahwa hendaklah kita meminta hikmat tersebut dengan iman, ya, bukan dengan bimbang atau mendua hati. Karena orang yang mendua hati seperti gelombang laut yang akan terombang-ambing ke sana kemari tanpa tujuan dan tidak akan tenang hidupnya. Jadi saudaraku, kuat di dalam Tuhan, bahagia dalam setiap pencobaan, karena itu yang akan akan membawa kita kepada kesempurnaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi mari ya, mulai hari ini kita harus terus mengejar hikmat yang Tuhan telah tetapkan kepada kita supaya kita menjadi tipe orang yang keempat tadi, yaitu apa? Orang yang beriman dan berhikmat. Ya, jadi di saat kita kan tahu ya, dalam dunia pekerjaan kita pun perlu iman, ya. Di dalam dunia pekerjaan kita pun perlu hikmat, ya. Sebagaimana kita sebagai orang-orang yang bekerja pada satu perusahaan, kita harus memikirkan ya bagaimana perusahaan ini akan berkembang, ya apa saja yang harus kita perbuat. Ya, dan bagaimana kita akan menyikapi masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan pekerjaan kita, bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah personality yang ada di dalam lingkungan pekerjaan kita, bukan? Ya, jadi di sini sekali lagi hikmat dan iman itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk kita apa? Untuk kita menjadi orang-orang yang berkualitas di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Jadi kita tidak hanya berkualitas di mata Tuhan, tetapi kita pun harus berkualitas di mata manusia. Ya, bagaimana kita bisa memberikan jawaban bagi setiap mereka yang perlu jawaban di dalam kehidupan melalui kehidupan kita, saudaraku. Ya, seperti contoh ya, beberapa waktu yang lalu, ya karena saya memang banyak bergerak di dalam profetik, ya. Jadi, apalagi bergerak di dalam profetik ini diperlukan iman, ya, dan hikmat yang kuat, gitu ya. Nah, pada satu saat ada rekan saya anaknya sakit, gitu. Ya, bisa dikatakan pada waktu itu katakannya kanker. Nah, terus saya lihat teman saya banyak ditawarkan obat, ya, obatnya yang mahal-mahal, ya, sampai dia juga menjual rumah untuk pengobatan anaknya. Jadi saya pada saat itu begitu banyak yang nelpon, ya, itu pun terjadi di hadapan saya, gitu. Dan akhirnya dia juga mengatakan, ya, menyebutkan nama seorang hamba Tuhan yang pada saat itu sedang viral, ya, tiap didoain sembuh, dia doain sembuh. Nah, pada saat itu karena bertanya kepada saya, jadi saya langsung bilang, ya, kenapa tidak kamu doakan? Saya bilang gitu. Ya, kenapa tidak kamu doakan? Kamu kan murid Kristus, ya, kamu pengikut Kristus, kamu punya otoritas. Ya, sudah pasti kamu juga harusnya punya iman, saya bilangin gitu. Saat itu hikmat yang saya dapatkan bahwa anaknya tidak sakit. Ya, tetapi anak saya sedang dipakai Tuhan untuk menaikkan level iman dari papahnya. Ya, jadi saya katakan anakmu sebenarnya tidak sakit. Anakmu sehat. Nah, pada saat itu kalau secara manusia, ya, saya pun diperhadapkan kepada iman, ya, bagaimana orang ini bisa percaya dengan apa yang saya sampaikan, bukan? Nah, saya nyatakan anakmu sehat. Yang sekarang adalah bagaimana, ya, kamu bisa pasang iman bahwa anakmu betul-betul sehat. Ya, saya sendiri percaya, saya bilang.
Saya percaya, saya yakin anakmu sehat 100%. Ya, anakmu nggak perlu dokter, anakmu nggak perlu obat, yang ada perlunya papanya punya iman. Ya, pada saat itu, dan akhirnya ya dia memutuskan untuk bergantung sepenuhnya dengan iman dan puji Tuhan. Ya, kurang lebih seminggu kemudian ya, seminggu kemudian puji Tuhan setelah diperiksa ya oleh tim medis dan didapatkan anaknya sembuh dan sekonyong-konyong sembuh gitu ya. Nah, jadi di sini mari saudaraku, apalagi ini masa-masa akhir ini ya, kekristenan tidak hanya cukup kita ke gereja, kekristenan tidak hanya cukup kita hanya tahu firman Tuhan tanpa kita ngalamin Tuhan, tanpa kita bisa ada dalam pergerakannya Tuhan. Jadi mari di sini untuk seluruh sidang jemaat daripada PD Pola Suri, ayo mari kita bergerak dalam supranaturalnya Tuhan. Yakin? Bisa? Saya percaya ya, seluruh sidang jemaat yang hadir pada siang hari ini bisa melakukannya. Ya, sekarang mari seperti kata Yakobus, minta iman, minta hikmat kepada Tuhan ya, untuk kita bisa merefleksikan bahwa kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Kuasa Tuhan bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, tetapi kuasa Tuhan dinyatakan untuk semua orang. Karena jelas di dalam Yakobus ini mengatakan Tuhan memberikannya untuk semua orang. Jadi nanti di saat saudaraku menemukan ada yang sakit, tidak usah ragu-ragu berdoa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku yakin dan percaya oleh bilur-bilurmu dia sudah disembuhkan. Haleluya, amin. Nyatakan itu dengan iman, tanpa keraguan saudaraku. Masalah sembuh nggak sembuh bukan urusan kita. Urusan Tuhan dan urusan orang yang kita doakan. Perkara kita dengan Tuhan adalah kita berdoa dengan iman percaya kita kepada Tuhan kita. Amin. Siapa yang yakin hidupnya sudah diberi otoritas dan kuasa dari tempat maha tinggi? Yakin? Harus yakin. Ya. Saya percaya orang-orang yang ada di persekutuan Pola Suri ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk memanifestasikan kuasa ilahi sampai hari ini. Mari buktikan bahwa engkau adalah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang sudah dipanggil untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyatakan diri sampai hari ini. Ya, setuju? Ya, mari kita tutup ya, kita berdoa. Oh haleluya. Yuk kita berdoa untuk boleh Tuhan menyatakan hikmatnya dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat anugerah kasih karunia-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau telah nyatakan hikmat-Mu atas setiap kami, atas seluruh sidang jemaat persekutuan Pola Suri ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau boleh dapatkan kami adalah orang yang beriman dan berhikmat yang telah Engkau nyatakan untuk boleh kami memanifestasikan kuasa-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau berkati persekutuan Pola Suri ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau berkati pengurusnya, Engkau berkati seluruh sidang jemaatnya Bapa, dan Engkau juga berkati Tuhan setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terus menyatakan anugerah kasih karunia-Mu dalam kehidupan setiap mereka Bapa. Bolehlah damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan terus berdaulat penuh atas setiap mereka.
baik di dalam pencobaan ataupun tidak Tuhan, Roh-Mu senantiasa yang akan memimpin setiap mereka menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari orang-orang menang. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat hari yang indah, terima kasih buat persekutuan yang indah, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Bapa, dan bolehlah firman-Mu hari ini mencelikan Tuhan atas seluruh sidang jemaat pada hari ini Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari saudaraku kita terima berkat-berkat dari tempat maha tinggi, dan terimalah semua hikmat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupanmu. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, perlindungan yang sempurna, penyertaan yang sempurna, dan berkat-berkat